Halo guys, kami dari kelompok 5 dan pada hari ini kami akan menjelaskan tentang UMKM. Era reformasi dimulai pada saat Soeharto turun tahta dan Habibie sebagai presiden baru membuka Indonesia peluang lebih banyak untuk membuka pasar yang lebih luas, termasuk industri dan juga pasar dari luar dan juga barang impor yang berdatangan di Indonesia, membuka pasar internasional Indonesia menjadi lebih terbuka. Juga secara bertahap pemerintah mulai membuka izin untuk para pengusaha untuk cepat membuka usaha untuk meningkatkan kreativitas dan juga skill masyarakat. Salah satu contohnya di zaman SBY yang SBY mengenalkan ekonomi kreatif di mana masyarakat dengan skillnya harus menggunakan kreativitas mereka untuk membuka usaha agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat agar produk dalam negeri itu bisa laris lebih besar. Dengan ini juga dapat membuka lapangan kerja lebih banyak untuk orang Indonesia karena tingginya pengangguran di Indonesia yang sudah melebar kemana-mana. Oleh sebab itu, dengan banyaknya pekerjaan dapat meningkatkan lapangan kerja agar Indonesia dapat yang di pengangguran dapat kembali mendapatkan pekerjaan dengan baik dan orang Indonesia bisa hidup dengan sejahtera. Nah, lalu bagi beberapa orang itu pergantian masa itu baik, tapi bagi UMKM itu tidak baik bisa dan pasti ada masalah-masalah. Yuk, kami jelaskan. Menurut SMS Finance 2025, ada 6 masalah utama. Pertama, ada masalah modal yang kurang, jadi susah untuk berkreativitas ataupun mencoba-coba, dan juga untuk UMKM pastinya fasilitasnya akan kurang kalau dengan modal yang kurang. Kedua, ada masalah tentang SDM yang lemah sehingga karyawan sulit untuk ditemukan sehingga kebanyakan UMKM bekerja sendiri. Ketiga, ada masalah susahnya mendapatkan pembeli baru karena mungkin pembeli barunya ingin ke UMKM lain yang mungkin lebih banyak modal sehingga bisa lebih kreatif atau fasilitas yang lebih baik ataupun bisa ke usaha besar lainnya. Keempat, ada persaingan yang ketat dengan banyak persaingan baru dari UMKM baru ataupun dari usaha besar yang memiliki fasilitas atau produk yang lebih kreatif. Jadinya susah untuk UMKM mendapatkan pembelian lebih banyak. Lalu kelima, ada masalah inflasi. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli manusia dan menurunkan penjualan dari UMKM, dan juga UMKM terpaksa menaikkan harga yang juga menurunkan pembelian. Keenam, terakhirnya ada masalah teknologi yang kurang terupdate di UMKM. Menurut Ibu Intan Dewi mengatakan bahwa 30% dari orang sekarang membeli barang-barang secara online, sedangkan menurut Pak Rifki Aryo 35% masih UMKM masih belum memakai teknologi dengan baik dan benar, dan nomor-nomor tersebut masih berkembang hingga sekarang. Jadi untuk solusinya kami untuk masalah ini, kami akan menggunakan manfaat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok untuk mempromosikan produk ini tersebut. Dan juga kami akan membranding logonya agar logonya bisa menarik customer yang akan membeli produk ini tersebut, dan juga untuk contoh adegannya untuk di Instagram kami akan membuat story yang mengandung hashtag kuliner Manado dan hashtag nasi uduk tiga mas untuk mempromosikan usaha nasi uduk ini. Dan juga untuk di TikTok kami akan membuat video tentang proses pembuatannya, dan juga untuk di Facebook kami akan membuat video untuk orang-orang yang sudah tua dan juga untuk anak-anak untuk mempromosikan usaha nasi uduk ini.
Salah satu contoh UMKM-nya ini dia guys, tempatnya namanya Tim Sukses. Tim Sukses ini pun ada di Megamas Manado. Bisa olahraga habis itu langsung makan nih. Menunya pun bervariasi, dari nasi uduk, bubur, habis itu ada juga tuh nasi kuning. Banyak sekali nih guys opsi-opsi makanannya, dan juga ada air putih dan minuman-minuman lain. Di sini pun makanannya enak-enak semua. Lalu ada tempat duduknya juga. Jadi bisa dibeli dan langsung dimakan di tempat ataupun dibawa pulang. Staffnya pun ramah dan makanannya pun tidak dipegang dengan tangan secara langsung. Jadi pastinya higienis ini guys. Nah, sekarang yuk kita pesan. Ini nih, kita sekarang pesan untuk berempat makan nasi uduk. Pesannya bisa langsung di tempat mereka buat nasi uduknya. Lalu nanti bayarnya bisa di daerah kasir. Disinilah kasirnya, ada di sebelah kanan dari pembuatan nasi uduk, dan di sini kita membayar, lalu di sini juga makanannya akan diberikan. Kasirnya pun juga ramah. Nah, ini dia guys, nasi uduk terenak di Manado dari Tim Sukses pastinya. Kami sekarang makan di tempat dan porsinya ini banyak banget guys. Juga ada air-air yang disiapkan di meja untuk bisa langsung diminum. Enak sekali nih guys, jangan tunda-tunda lagi yuk, langsung beli sekarang. Tempatnya di mana lagi kalau bukan di tenda-tenda di Megamas. Lalu ada juga view yang sangat bagus di laut dan ada pulau-pulau yang bisa dilihat. Tim Sukses juga buka pagi, jadi bisa habis capek-capek olahraga di kawasan Megamas, langsung datang ke sini makan sambil melihat-lihat di laut dan pulau-pulau di sekitar Manado. Untuk kalian yang suka cabai juga enak sekali di sini ya guys. Rasanya manis dan pedasnya juga bisa ditahan, bahkan untuk orang yang tidak terlalu tahan pedas. Ini guys, langsung satu tim habis makan. Apa yang kalian tunggu-tunggu? Yuk, langsung beli aja. Kami di dalam era reformasi, era yang mempunyai banyak UMKM, dan juga setiap UMKM menolong ekonomi kami dengan baik. Tetapi setiap UMKM mempunyai masalah. Jadi kami bisa menolong dengan cara apa? Kami bisa berkomitmen untuk mempromosi dengan sosial media ataupun mengajak orang lain di sekitar kami untuk menolong UMKM ini. Seperti usaha yang kurang populer, tapi kita masih bisa berkomitmen. Jadi mari kita kasih.